jumlah keunikan dan keunggulan dari bangsa lain di muka bumi, seperti batiknya yang khas. Hidup batik! Tanah tumpah darahku, bahwa kita dilahirkan dan bersimbah darah di negeri Indonesia, dan untuk itulah sudah seharusnya kita pun berkiprah dan berjuang di negeri ini. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku, bahwa kita lahir dari tanah dan perut bumi pertiwi ini, dan kami Gerakan Fajar Nusantara siap dan sanggup berdiri di depan bersama elemen bangsa lainnya menjadi pandu bagi kejayaan Ibu Pertiwi. Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Gerakan Fajar Nusantara menyeru kepada warga Indonesia untuk bersatu dan jangan berpecah belah. Biarlah para pemimpin dan elit bangsa hari ini hidup berpecah belah dan saling bermusuhan hanya karena perbedaan golongan atau partai politik. Pertanyaannya kemudian adalah, dengan apakah mempersatukan bangsa ini? Apakah dengan ideologi sosialis komunis dari timur, ataukah liberalis kapitalis dari barat? Bukanlah suatu kebaikan menghadapkan ideologimu ke timur ataupun ke barat. Menjalankan sistem aturan Tuhan semesta alam, itulah yang baik dan fitrah. Jiwa manusia tidak akan sanggup dipersatukan oleh sistem buatan manusia. Jiwa dan hati manusia hanya dapat disatukan, dipersatukan oleh sistem dan hukum yang mengatur naluri hidup manusia, yakni ajaran Tuhan semesta alam yang merupakan fitrahnya manusia. Indonesia bersatu dalam satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air, serta satu visi misi kehidupan. Sudah saatnya bangsa Indonesia kembali pada sistem fitrah bagi diri setiap warganya. Mari kita luruskan kembali arah tujuan segenap warga Indonesia untuk menjadikan bangsa ini berada di atas segala bangsa, menjadi bangsa yang damai sejahtera berdasarkan nilai-nilai kebenaran Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa, bukan kebenaran nilai-nilai ideologi warisan kolonial penjajah timur, barat ataupun timur tengah. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Urusan menghidupkan tanah secara alami sudah menjadi urusan Tuhan semesta alam. Tetapi tugas untuk menghidupkan tanah alegoris yang bermakna rakyat adalah tugas insan-insan paripurna. Sekali lagi, tugas dari insan-insan paripurna yang berakhlak mulia. Indonesia ibarat lahan yang subur bagi tumbuhnya tanaman-tanaman, yakni generasi-generasi dengan varietas unggulan di masa datang. Tanah Indonesia harus ditanami oleh tanaman-tanaman yang baik, yaitu orang-orang yang berbudi mulia. Negeri ini harus ditata agar menjadi negeri surgawi, Taman Eden, seperti era peradaban Nusantara prasejarah yang lalu. Demikianlah Profesor Arisantos menyimpulkan bahwa Indonesia pernah menjadi Taman Eden. Bagi mayoritas manusia, mungkin hal ini dianggap tidak mungkin. Tetapi apa-apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan semesta alam. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Setiap pemimpin dan rakyat harus berusaha membangun jiwa bangsa Indonesia seperti yang dicontohkan oleh Bung Karno dengan visi membangun karakter bangsa. Bangsa Indonesia harus memiliki karakter atau akhlak jiwa yang kuat yang berbeda dengan bangsa lainnya. Bukankah Tuhan mencipta manusia menurut rupa dan potret dirinya? Inilah yang seharusnya menjadi karakter bangsa Indonesia. Karena Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang
maka rakyat Indonesia menjadi hambanya di bumi pun harus memiliki sikap pengasih dan sikap penyayang. Bahkan kita harus lebih dibandingkan orang-orang lain di bangsa sana. Kepada seluruh warga bangsa, jadilah orang-orang yang menata kehidupan alam dan sosial manusia berdasarkan kasih dan sayang. Ketika jiwa seseorang telah terbangun, maka kecukupan fisik atau badan akan turut serta mengikutinya. Tetapi jika jiwanya belum dibangun, maka dia akan menjadi orang yang rakus, pelit, dan korup. Orang yang jiwanya sudah terbangun akan memberikan jubahnya ketika diminta bajunya, dan ketika dia memberi, tak akan mengharap kembali. Semua itu untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya berbeda dengan Indonesia. Indonesia adalah wilayah negara bekas jajahan Hindia Belanda. Ketika Belanda menjajah Indonesia, Portugis menjajah Timur-Timur, waktu itu Timur-Timur, dan Inggris menjajah Singapura dan Malaysia. Sehingga teritorial kekuasaan Indonesia adalah daerah-daerah peninggalan kekuasaan Hindia Belanda. Sedangkan yang akan dipersatukan oleh generasi dari Nusantara ini lebih luas dari negara Indonesia kini, di mana kita memiliki kesamaan etnis dan bangsa. Bangsa Melayu Nusantara atau Indonesia Raya, daerahnya sampai ke Thailand, Filipina, bahkan tadi dikatakan sampai semenanjung Korea. Jika bangsa Indonesia nantinya telah makmur, damai, sejahtera, maka kami yakin bangsa-bangsa Melayu lainnya akan mudah dipersatukan. Tidak seperti hari ini, jangankan bangsa Melayu lainnya, warga negara Indonesia yang kini berada di perbatasan Kalimantan Utara menggeser sendiri patok perbatasan wilayah yang sebelumnya masuk wilayah Indonesia, sekarang menjadi wilayah negeri Malaysia. Hal ini terjadi karena mereka tidak dipedulikan oleh pemerintah Indonesia dan mereka merasa damai dengan negeri tetangga Malaysia. Tapi kami yakin jika bangsa Indonesia sudah menjadi bangsa yang adil, makmur, dan damai sejahtera, maka mereka dengan senang hati akan memindahkan kembali patok perbatasan tersebut. Bahkan akan mencabutnya dan menghilangkannya selamanya, kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Nusantara. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Suatu bangsa tidak akan berkembang jika masih dijajah oleh bangsa lainnya. Ibarat satu benih di bawah batu, agar benih itu dapat tumbuh, maka harus disingkirkan terlebih dahulu batu tersebut. Gerakan Fajar Nusantara siap berjuang untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan ideologi dan bebas dari berhala, yakni kecintaan dan pengabdian kepada ideologi, pemimpin, harta, tahta, wanita, hawa nafsu, atau apapun selain Dia, Tuhan yang Maha Esa. Sehingga akan melahirkan manusia-manusia yang hanif, hanya mengabdi kepada Tuhan semesta alam, tidak kepada selainnya. Inilah kunci utama agar pintu keberkahan langit dan bumi dilimpahkan kepada Nusantara ini. Tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kalimat ini menandakan bahwa bangsa Indonesia belumlah sepenuhnya hidup, masih mati, karena masih dijajah oleh bangsa lain. Salah satu ciri bangsa yang mati adalah jalannya yang menunduk. Dahulu ketika berpapasan dengan para inlander, orang-orang Belanda, para pribumi menunduk, mengenakan pakaian dengan mengikat
kaki sehingga sulit untuk berjalan. Apalagi berperang. Membawa keris tetapi diletakkan di punggung sehingga sulit untuk menggunakannya. Serta berjalannya ngesot. Itulah politik etik yang ditanamkan Belanda untuk membelenggu bangsa Indonesia agar tidak memberontak. Bangsa Indonesia harus dimerdekakan dan dibangun dengan spirit suci dari Tuhan yang